Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia menggunakan teori Arab ataupun Makkah. Teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia menggunakan teori Gujarat atau India. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sesuatu yang lain, bahwa Islam itu datang ke Indonesia melalui saluran Arab langsung atau Makkah itu sendiri. Kita tahu bahwa sejarah masuknya Islam di Indonesia itu memiliki 4 teori besar. Jadi ada 4 teori besar yang memang menjadi argumentasi atau diyakini masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, kemarin kita sudah menjelaskan ada teori India atau Gujarat, yang kedua teori Arab atau Makkah, yang kali ini nanti akan kita bahas, yang ketiga teori Cina atau Tiongkok, dan yang terakhir teori Persia. Sedikit mereview bahwa pada teori India atau Gujarat, kemarin kita dijelaskan bahwa Islam masuk di Indonesia itu melalui orang-orang India atau Gujarat pada abad ke-13. Tepatnya mereka para pedagang India yang sudah melakukan hubungan perdagangan dengan Indonesia. Nah, teori Arab berbicara berbeda. Teori Arab mengatakan bahwa Islam sendiri masuk ke Indonesia pada tahun sekitar abad 7 Masehi. Islam sendiri dibawa oleh para musafir Arab yang memang sudah punya hubungan dengan Indonesia. Sehingga pada teori ini Islam tidak mampir kemana-mana dulu, maksudnya tidak mampir ke Gujarat, tidak mampir ke Persia, tapi Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab itu sendiri ataupun Makkah. Pendukung teori ini sebenarnya sangat banyak, teman-teman. Seperti contohnya Sir Thomas Arnold, Crawford, Nieman, dan De Hollander, atau di Indonesia ada Hamka yang mendukung teori ini. Yang pertama, menurut Sir Thomas Arnold, kenapa Islam masuk di Indonesia melalui teori Arab atau Mekah? Ada beberapa alasan. Menurut Sir Thomas Arnold, yang pertama, para pedagang Arab membawa Islam itu sejak abad ke-7 dan 8 Masehi. Pada saat itu, para pedagang Arab menguasai perdagangan barat dan timur, sehingga memang awalnya para pedagang Arab ini melakukan hubungan perdagangan serta menyebarkan Islam atau membawa Islam kepada daerah-daerah yang melakukan hubungan perdagangan. Yang kedua, menurut Arnold, teori Arab atau Makkah menyatakan bahwa menurut sumber Cina, bahwa menjelang seperempat abad ke-7 ada seorang Arab yang menjadi pimpinan pemukiman Arab Muslim di pesisir barat Sumatera. Jadi pada teori Arab ini dinyatakan pada abad ke-7 saja sudah ada pimpinan Arab di pesisir barat Sumatera. Nah, ini yang menjadikan teori Arab atau Makkah menjadi kuat. Yang ketiga, orang-orang yang tinggal di pesisir barat Sumatera, tentunya orang-orang Arab ini melakukan kawin campur dengan penduduk setempat. Nah, kawin campur ini selain memang mereka melakukan hubungan pernikahan, mereka juga melakukan masuknya Islam, penduduk-penduduk lokal di Sumatera, pesisir Sumatera, melakukan masuk Islam atau mu'alaf itu sendiri. Yang keempat, kawin campur dengan penduduk setempat memunculkan komunitas Islam. Nah, hasil dari perkawinan campur antara orang Arab ini dengan penduduk lokal melahirkan komunitas Muslim di pesisir Pulau Sumatera itu sendiri. Nah, sedangkan menurut teori Crawford yang menyatakan Islam masuk dari Arab atau Makkah, menurut Crawford mengatakan Islam diperkenalkan langsung dari Arab, jadi tidak melalui mana-mana, meskipun Crawford menyatakan hubungan bangsa Melayu dengan kaum Muslim dari pesisir timur India juga merupakan faktor penting.
Crawford masih meyakini bahwa orang-orang Arab atau Makkah lah yang langsung menyebarkan Islam di Indonesia. Meskipun memang ada orang-orang Gujarat atau orang-orang Melayu yang juga ikut andil, tetapi orang-orang Arab lah yang banyak melakukan penyebaran Islam di Indonesia. Menurut De Honder, teori Arab masuknya Islam di Indonesia menggunakan teori Arab atau Makkah, disebutkan bahwa Islam Indonesia memang dianggap datang dari Hadramaut, dengan bukti bahwa ada persamaan antara madhab Syafi'i yang dianut Muslim Hadramaut dengan Muslim Indonesia. Teori ini didukung oleh beberapa ilmuwan, contohnya Hamka, Naqib Al-Alatas, M. Yunus Jamil, dan lain sebagainya. Bukti yang kedua disebutkan di pantai barat Sumatera pada tahun 674 Masehi sudah terdapat perkampungan Islam Arab. Ini tadi sesuai dengan teori Crawford. Yang ketiga, terjalinnya hubungan Indonesia-Arab jauh sebelum abad ke-13 Masehi dan Islam itu dibawa oleh saudagar Arab. Bukti yang keempat disebutkan, Hamka menambahkan gelar-gelar Raja Pasai adalah Al-Malik, bukan Shah ataupun Han. Jika gelar-gelar Raja Pasai itu Han atau Shah, maka ini menjadi bukti bahwa mereka Islam datang dari Gujarat atau India. Tetapi gelar-gelar Raja Pasai itu Al-Malik yang kemungkinan terpengaruh oleh Mesir, sehingga ini bisa menjadi bukti bahwa Islam datang dari Arab sendiri atau dari Makkah. Dan teori kelima menyebutkan bahwa teori Arab sejalan dengan hikayat-hikayat Pasai yang disebutkan bahwa dalam historiografi Aceh disebutkan bahwa orang-orang Arab lah yang mengislamkan orang-orang Aceh itu sendiri. Jadi di sini jelas teman-teman bahwa kalau dilihat dari tahunnya memang teori Arab atau Makkah lebih dahulu dibandingkan dengan teori India atau Gujarat. Pada abad ke-7 Masehi melalui orang-orang Arab sendiri atau orang-orang Mekah, Islam bisa sampai ke Indonesia. Nah, ini yang menjadi dasar dari teori Arab maupun Makkah itu sendiri. Begitu teman-teman, itu penjelasan dari masuknya Islam di Indonesia melalui teori Arab atau Makkah. Jadi kesimpulan pada materi ini disebutkan bahwa Islam sampai ke Indonesia itu berasal dari orang Arab atau Makkah itu sendiri. Jadi Islam tidak dari Gujarat, tidak dari Cina, atau tidak dari Persia. Meskipun memang pada teori ini disebutkan bahwa campur tangan dari Gujarat atau India memang ada, tetapi pengaruh orang-orang Arab sendiri atau Makkah jauh lebih besar daripada orang-orang India. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di diskusi selanjutnya. Kita akan masih ada 2 teori, yaitu teori tentang masuknya Islam menggunakan teori Persia dan teori Cina atau Tiongkok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.